Halo, salam hijau. Jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Saat ini saya sedang ada di kebun salah satu klien saya yang baru saja jadi dan mulai menanam tahap pertama atau generasi pertama. Saya ajak Anda untuk berkeliling, ya, melihat-lihat. Ya, greenhouse ukuran 8 kali 30 meter. Sekali lagi, greenhouse ukuran 8 kali 30 meter, tinggi dinding 3,5 meter. Ya, saya bagi menjadi 6 bak dengan panjang bak sekitar 13,2 meter. Apa yang sedang ditanam di sini adalah beberapa jenis selada di bagian depan dan tanaman oriental di bagian belakang. Kami sedang men-setup panennya bersamaan, panen perdana, ya. Jadi ini setiap bak ditanam berjenjangan atau berjenjang, ya. Generasi pertamanya diharapkan panen pada waktu bersama karena pemilik akan mengadakan acara syukuran sekaligus mengundang relasi untuk datang. Ini termasuk Anda yang berminat untuk tahu lebih jauh tentang bagaimana sistem rakit apung dan greenhouse yang saya buat. Nantikan pengumuman selanjutnya karena kami akan melakukan open house sesuai dengan izin dari pemilik kebun ini. Ya, ini suasana dari tengah. Di bagian depan ini bak kedua saya sudah menanam small romaine, rincon, lalu ada crystal lettuce dan ada green romaine maximus, ya. Tiga-tiga tumbuhnya sangat baik, cukup cepat, ya, walaupun sekali lagi beda kecepatan tumbuh antara satu jenis dengan jenis lain, ya. Paling cepat adalah maximus, lihat baru masuki menjelang 3 minggu saya sudah seperti ini. Ya, ini baru 2,5 minggu. Rincon juga begitu. Dan di bak yang pertama ini ada jenis-jenis Salanova, ada 3 macam, ya. Yang pertama green sweet crisp, kemudian yang kedua ada rednya, versi merah dari green sweet crisp, ya, red sweet crisp, dan Salanova dari oak leaf, green oak leaf Salanova. Sistem rakit apung menggunakan lembaran Sponeva, ya. Mari kita intip salah satu lembarannya. Kalau saya angkat, ya, ini kondisi akarnya cantik, bersih, putih, dan airnya tetap bening, ya, kalau menggunakan nutrisi merek Smart Hydroponic, ya. Tidak ada warna merah, nyaris tidak ada warna merah, ya, hanya semburat sedikit saja. Suasananya dan pertumbuhannya kita tahu bahwa versi hijau selalu lebih cepat tumbuhnya dari versi merah walaupun ini dari jenis yang sama. Ini tadi seperti yang saya bilang, green oak leaf Salanova. Bak 2 small romaine rincon, cakep, jarak tanam 15 cukup karena dia memang versi kecil dari romaine. Kemudian ini crystal lettuce juga main jarak tanam 15, pengalaman saya cukup, sedangkan romaine maximus rencana dipanen di usia 32 hari, jarak tanam 20 cm. Bak 3 ada apa di sini? Ya, green butterhead rex, jarak tanam 30 cm. Red oak leaf Mondai, jarak tanam 30 cm juga, dan ada Green Batavia Junction dengan jarak tanam 30 cm juga. Seperti Anda ketahui, kalau Anda melihat angle dari atas, setiap bak memiliki jenjang tanam, ya, generasinya dibagi sehingga nanti panen per minggu, ya, secara berkesinambungan. Ini seperti Anda lihat, generasi pertama batasnya sampai di sini. Ya, saya ajak Anda mendekat. Ini sampai sini. Nah, ini selisih usia 1 minggu memang cukup signifikan, ya, perbedaannya di batasnya. Generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Saya ajak Anda jalan-jalan ke belakang, ya, atapnya pakai atap tumpuk. Di bagian tengah ada atap yang naik dan punya lubang untuk mengeluarkan udara panas, ya, dari kiri dan kanan. Lubang tersebut tentunya tetap dipakaikan insect net. Dinding insect net mesh 30. Ya, plastik UV 200 mikron, 14% UV faktornya. Ya, ini bak nomor 5. Ada naibai, cakep, dan tumbuhnya juga cepat. Ini pas minggu depan rencananya juga akan bisa dipanen. Pakcoynya potensial, batangnya cukup besar bonggolnya, ya. Dan ada pakcoy batang putih juga cantik dan menjanjikan kecepatan tumbuhnya. Sedangkan ini yang ditanam belakangan seminggu lebih lambat
Ada Caixin dan ada Sawi Samhong. Sengaja ditanam belakangan karena biasanya kecepatan tumbuhnya juga bagus, sehingga kami memberi kesempatan tanaman-tanaman lain untuk ditanam duluan agar panen perdananya nanti relatif bisa bersamaan. Sedangkan di bak yang keempat, ya ini ada Kailan dan Kale. Kale juga cantik dengan jarak tanam 20 cm. Ya, pertumbuhannya memang lambat dan usia panen sekitar 6 minggu. Ya, jadi memang ini akan panen agak belakangan. Kira-kira begitu. Lengkap setiap bak dengan sistem pengisian air. Ya, kalau airnya berkurang surut cukup kita memutar ini saja nih. Ini boleh diputar. Ya, masuk ke arah bak sehingga bisa mengisi tanpa perlu selang lagi. Setiap bak dilengkapi dengan itu. Lalu ada lubang-lubang untuk pengurasan. Ya, kalau Anda mendengar suara desis, itu juga adalah suara pompa Venturi yang dipasang di setiap bak. Ya, panjang 13,2 ini ada 4 pompa, satu di sini, 2 di tengah-tengah sebelah kanan menyembur ke sana, satu juga menyembur ke sana. Lalu di ujung pojok kiri ada satu menyembur ke sini, dan di tengah-tengah sebelah kiri juga ada satu menyembur ke sini, sehingga semburan pompa itu membentuk pusaran arus berlawanan dengan jarum jam atau counter clockwise ya. Jadi kira-kira begitu prinsip kerjanya. Anda mau ngintip pompa Venturinya boleh saya coba intipkan bagi Anda. Nah, ini dia pompa Venturinya P1800 dari merek Aquila dengan flow rate ya 1500 liter per jam ya, wattnya cuma 28 watt saja. Jadi cukup hemat listrik dengan kemampuan seperti ini. Jadi satu bak ini cuma perlu listrik 28 kali 4 ya, sekitar 112 watt saja. Anak kebun juga diwajibkan untuk melapor. Ini ada form isian yang mencatat kejadian-kejadian tanaman dan parameter-parameter yang saya minta mereka untuk mencatatnya setiap hari. Saya kira gitu. Ya, pengamanan tambahan di dalam greenhouse, Anda bisa melihat ada yellow sticky trap. Ya, bagaimanapun greenhouse dimanapun di berbagai negara yang pernah saya kunjungi, tidak ada satu greenhouse pun yang 100% steril. Ya, insect net, disiplin SOP keluar masuk kebun juga masih tetap belum bisa 100% menangkal kemungkinan ada hama masuk. Ya, jadi di dalam greenhouse pun kami menggunakan yellow sticky trap sebagai pengaman tambahan agar tanaman terlindung dari risiko terkena hama. Romaine Maximus ya, 2,5 minggu. Wah, ini udah menjanjikan ya, cantik. Butterhead juga bakalan besar ini, lihat masih 2,5 minggu aja udah saling bersentuhan. Ini dugaan saya nanti akan memadat ya, artinya membentuk cropping, dan ini cukup untuk dijadikan sebagai patokan bahwa tanaman di sini tumbuh dengan sangat baik. Ya, jadi ini berada di ketinggian sekitar 500 mdpl, kawasan Cijeruk, Kabupaten Bogor ya, di kaki Gunung Salak. Cuaca di sini 2 minggu terakhir sering mendung, sering hujan, jadi memang sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan tanaman khususnya kecepatannya ya. Jadi memang walaupun begitu kita punya upaya-upaya lain, salah satunya adalah menaikkan TDS nutrisi sedikit lebih banyak sampai 20% dari normal agar bisa menggenjot pertumbuhan tanaman dalam suasana sering mendung seperti sekarang ini. SOP kebersihan selalu saya tekankan ya, ini lorong ini ya, lantainya tanah saja yang cukup ditutup dengan wheat mat ya, tanpa disemen, tanpa paving. Ya, wheat mat sudah hal-hal terbaik karena mampu juga meneruskan energi dingin dari tanah dan memberikan kontribusi untuk menjaga kelembaban udara di dalam greenhouse ya. Harus bersih, minimal 2-3 hari sekali dipel, disapu dan dipel ya, kira-kira begitu suasananya ya. Double door, jadi pintunya ada 2. Ini pintu pertama boleh dibuka ya, yang pertama harus tutup dulu
ya, baru Anda boleh membuka pintu kedua, itu SOP untuk keluar masuk kebun. Jadi ruang foyer sini steril, ya. Disinilah panel-panel listrik juga ada. Ya, saya juga serius untuk menjaga keamanan atau safety dari sistem listrik di sini. Lengkap dengan MCB, kemudian juga ada LCB, ya, alat pengaman kalau terjadi korslet langsung putus, ya, tidak akan membahayakan manusia. Wall fan diatur oleh timer, exhaust juga diatur oleh timer. Juga ada lampu di sini, tombol, ya, Anda bisa nyalakan. Ini sekarang lagi turun. Ya, lampu nyala sekarang, ya, dengan saklar tersendiri, ya, dan MCB tersendiri, ya. Juga dilengkapi dengan anti petir, ya, karena daerah sini rawan petir katanya, ya. Anda juga bisa melihat ada instalasi semai yang saya sudah buatkan untuk pemilik, jadi tidak perlu lagi menyiram benih-benih semaian setiap hari karena sudah ada self watering system yang bekerja otomatis menggunakan timer, ya. Ya dia. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, saya ajak Anda juga untuk, ya, ini ngelihat butterhead gimana akarnya, kita intip. Dua, ya, putih selalu menjanjikan, ya. Ini butterhead aja udah putih, apalagi coba kita lihat romennya. Romen biasanya akarnya paling putih, nah bener kan? Ya, putih bersih. Romen di antara berbagai selada punya akar paling putih. Ini romen Rincon juga begitu. Gimana dengan kristal? Kristal juga cantik, ya, bersih. Ya, ya, ini kristal lettuce tuh yang bagus. Lalu juga adalah urat-uratnya, ya, sangat khas, ya. Rincon kecil-kecil cabai rawit, ya, enak, cepat tumbuhnya, panen 28 hari saja. Nah, ini selada Sultan Salanova, ya, green oak leaf, juara dalam hal bentuk dan padatnya. Ini lihat, 2,5 minggu aja udah begini. Red sweet Chris lebih lambat, tetapi warnanya cantik, dark red, ya, jadi bagus untuk aksen pada salad. Dan green sweet Chris, ya, biasanya juara dalam hal tekstur, ya, dan rasa. Ini juga bagus untuk salad, ya, karena bentuknya unik, ya, seperti jarum lancip. Ya, kira-kira begitu review saya tentang kebun hidroponik, ya, GH ukuran 8 kali 30 meter yang saya buat, ya, tinggi dinding 3,5 meter, atap plastik UV tebal 200 mikron dengan UV factor 14%, ya, dinding insect net, mesh 30, weight mat untuk penutup lantai, rangka bak apung baja ringan, lebar 1,8, sekali lagi yang belum tahu kenapa saya pakai lebar bak apung 1,8, tujuannya adalah kemudahan Anda menjangkau, ya, 90 cm atau separuh bak bisa dari sisi kiri dan separuh lagi dari sisi yang sebelahnya, ya. Panjang bak bebas, tapi saya mengusulkan, ya, jangan terlalu panjang, ya, bisa sampai 20 meteran, ya, tujuannya adalah untuk mengatur produksi kesinambungan supaya Anda bisa panen sesuai dengan kapasitas yang Anda inginkan. Kira-kira gitu, ya. Ya, angle dari atas. Tanaman-tanaman berjenjang usia, ya. Yeah. Ada wall fan yang membantu pergerakan udara di dalam dan juga ada exhaust di ujung sana untuk membuang udara panas, walaupun atap bertumpuk di atas ini juga berfungsi mengeluarkan udara panas. Kita tahu secara prinsip fisika udara panas cenderung naik, ya, dibuang lewat atas, dan fresh air masuk dari samping, kiri, kanan, depan, belakang dinding yang menggunakan insect. Kira-kira gitu teori pergerakan udara yang saya buat di dalam greenhouse ini, ya. Nantikan pengumuman kapan kami akan open house, ya, jadi Anda bisa jalan-jalan sedikit ke daerah Cijeruk yang sejuk ini, ya, bertemu dengan saya, ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya tentang sistem hidroponik greenhouse yang saya buat, sistem rakit apung, nutrisi, ya. Jadi di sini nutrisi menggunakan nutrisi merek saya, Smart Hydroponic, ya.
yang Anda bisa lihat cara satu cirinya adalah dia tidak membuat warna merah pada nutrisi. Ya, karena kami menggunakan bahan-bahan yang memang tidak berefek menjadi warna merah yang tidak enak dilihat kalau kita melihat nutrisi hidroponik pada umumnya. Ya. Ada undangan untuk makan salad dari hasil kebun kalau Anda mau datang ke tempat ini. Saya kira gitu, janji dari pemiliknya. Saya akan umumkan nanti kapan waktunya. Ya, yang penting Anda catat saja kira-kira minggu ketiga dari bulan Desember ini. Ya, rencananya begitu. Ya, nantikan pengumuman kepastiannya dari saya. Saya pikir itu saja review saya saat ini. Smart Hydroponic melaporkan dari Cijeruk, ya, di Kabupaten Bogor, dari Tisan Farm, sebuah kebun yang berlokasi di ketinggian sekitar 500 mdpl, 6 bak rakit apung, ya, greenhouse ukuran 8 x 30 meter, yang rencananya panen perdananya akan mengundang publik untuk datang, ya, dan nantikan kapan tanggalnya dan bagaimana di mana lokasinya. Tunggu saja pengumuman di Instagram saya dan media sosial saya lainnya. Salam hijau dari Smart Hydroponic, be smart, be happy.